Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jangan Kalah dengan Keadaan. Saudara, ketika persoalan dan masalah datang dalam hidup, kita merasa tertekan. Apalagi kalau masalah pertama belum selesai, ada masalah lain. Masalah lain belum teratasi, ada masalah lain lagi. Kita sudah berdoa, tapi seolah tidak dijawab. Sepertinya Tuhan membiarkan, bahkan seolah Tuhan tidak ada. Ayub pernah mengalami hal seperti itu. Tetapi Ayub bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Sangat berbeda dengan istrinya yang kalah dengan keadaan dan berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub 2 ayat 9. Saudara, tentu kita pernah mengalami hal seperti itu, atau mungkin sedang mengalami. Bisa juga suatu saat kita akan mengalami. Situasi seperti itu membuat kita sebagai orang percaya stres dan tertekan. Untuk itu, kita bisa mengelompokkannya dalam 3 kelompok. Yang pertama, orang di luar orang beriman. Orang seperti ini tidak peduli Tuhan, karena memang beranggapan Tuhan tidak ada dan tidak perlu ada. Maka orang seperti ini selalu mencari penyebab atas keadaan yang dihadapi dan menyalahkan siapapun atau apapun yang bisa disalahkan. Contohnya, Kain. Karena persembahannya tidak diterima Tuhan, Habil yang disalahkan, dan akhirnya menunjukkan, melampiaskan rasa marahnya, rasa kecewanya melalui tindakan yang salah, yaitu membunuh adiknya itu. Kejadian 4 ayat 8. Kelompok kedua atau yang kedua, orang percaya yang selama ini berurusan dengan Tuhan. Dalam pengertian rajin datang ke gereja, taat berdoa dan berpuasa. Berbeda dengan kelompok pertama tadi. Tetapi orang kelompok ini biasanya dalam hatinya juga berkata, mengapa begini Tuhan? Mengapa Engkau tidak menolong? Celaka aku Tuhan. Tuhan, Engkau di mana? Kenapa Engkau tidak tolong aku? Dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, sebenarnya orang seperti ini marah, tapi marahnya terselubung. Tetapi tentu Tuhan juga tahu, saudara. Ya, orang lain barangkali tidak tahu. Ada juga yang bersikap diam, tidak berkata apapun juga. Karena memang tidak tahu harus bagaimana atau berkata apa. Sehingga dia tidak menyalahkan Tuhan, tetapi juga di lain pihak tidak bisa mengucap syukur. Ini tipe orang Kristen yang tidak dewasa, kekanak-kanaan saudara. Kalau sedang diberkati, memperoleh kesuksesan, keberhasilan, wah, fasih, dan bisa berkata puji Tuhan, Allah itu baik. Bisa bersyukur, mengadakan persekutuan syukur, dan berkata Tuhan sungguh baik. Sebaliknya, ketika masalah datang, apalagi kesulitan yang dihadapi tidak kunjung selesai. Bisa berkata Tuhan itu baik, tapi tidak dengan tulus. Atau bahkan tidak bisa berkata sama sekali, Tuhan itu baik, nggak bisa berkata seperti itu. Tidak bisa bersyukur, hatinya gelisah, takut, dan khawatir, saudara. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga,
Orang percaya yang tahu dan yakin bahwa Allah sempurna dalam segala keputusan dan tindakannya. Orang kelompok ini tidak hanya bisa berkata Tuhan baik, tetapi juga mempercayainya. Ini orang Kristen yang dewasa, sadar betul meskipun keadaan semakin memburuk, Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap sanggup mengontrol keadaan itu. Tetap mempercayai Allah sepenuhnya, tidak goyah. Selalu berpikir tidak mungkin Tuhan tidak campur tangan. Tidak mungkin keadaan yang kita alami tidak mendatangkan kebaikan. Hatinya bisa tetap bersyukur, tetap bersukacita, tidak mengeluh. Semua dihadapi dengan tegar, karena menyadari betul, melalui keadaan yang tidak nyaman itulah Tuhan sedang mendewasakan kita. Tuhan sedang menggarap bagian hidup kita yang salah. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah dituliskan dalam Efesus 5 ayat 20. Jadi, dalam situasi sulit, keadaan yang menekan kita mesti bisa bersikap dengan benar. Tetap bersyukur dan bersukacita. Ini kelihatan sederhana dan mudah diucapkan atau dikhotbahkan. Tetapi maksud saya sangat berat dan memang sulit. Tetapi kita harus ada dalam kelompok ini, saudara. Kita harus mempercayai Tuhan, walaupun kita tidak bisa mengerti dan memahami keadaan itu. Nah, masalahnya bagaimana dalam keadaan yang sulit, yang tidak kita harapkan itu, kita bisa tetap mempercayai Tuhan. Bagaimana kita tetap bisa menghargai Tuhan, menghormati Tuhan secara patut, menyukakan hatinya, kita tidak kecewa, kita tidak marah. Dengan kata lain, kita tidak kalah atau tidak ditaklukkan oleh keadaan. Sebaliknya kita bisa menang, mengalahkan atau menguasai keadaan itu. Saudara, bagaimana di tengah-tengah badai persoalan yang menyeret dan menerbangkan kita masih bisa berkata, Engkaulah perlindunganku, sementara kita nyaris terbawa badai itu. Itu tentu tidak mudah. Memang dalam situasi tidak ada masalah, kita mudah saja berkata, Engkau perlindunganku. Tetapi ketika kita mengalami masalah bertubi-tubi dan kita tidak melihat kehadiran Tuhan, tidak melihat campur tangan Tuhan, seakan-akan Tuhan melupakan dan meninggalkan kita, sejujurnya tidak mudah, saudara, berkata, Engkaulah perlindunganku, dengan sikap hati yang benar. Lalu bagaimana? Saudara, kita harus memiliki hubungan batin dengan Tuhan secara benar, menyatu dengan Dia. Itu kuncinya. Kalau kita hidup sebersih-bersihnya, hidup sesuci-sucinya, kita baru bisa mengerti apa artinya menyatu dengan Tuhan itu. Memang ketika kita mau hidup sebersih-bersihnya, kita diuji, pasti ada ujian. Dan di dalam ujian itu, kita mengalami pergumulan antara keinginan kita sendiri dan keinginan Tuhan, antara nafsu daging kita dan keinginan roh. Maka kita harus punya komitmen, tekad yang kuat. Aku mau hidup sebersih-bersihnya. Aku tidak akan berbuat dosa sekecil apapun, sehalus apapun. Untuk itu, Tuhan pasti sediakan berbagai kesempatan di mana kita bisa memuaskan diri kita, memuaskan nafsu kita, memuaskan ambisi dan keinginan-keinginan kita. Nah, disitulah kita harus berjuang
untuk tidak melakukan apa yang salah. Kita harus selalu mengingat komitmen dan tekad kita kepada Tuhan. Itu harus kita perjuangkan dengan tekun, saudara. Dan percayalah, saudara akan menang atas keadaan yang saudara sedang alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.